nama saya Valentini Banes dari Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta 3. Di sini saya akan menjelaskan obat antibiotik dan obat emesis. Selamat menikmati. Kita jelaskan dulu ya obat antibiotik. Obat antibiotik adalah golongan molekul baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotik dijuluki sebagai peluru ajaib. Kenapa? Karena obat ini membidik penyakit tanpa melukai inangnya. Antibiotik merupakan sebuah substansi kimia yang bisa kita dapatkan dari macam-macam spesies mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Antibiotik digolongkan berdasarkan berbagai macam. Yang pertama berdasarkan daya kerjanya dulu. Berdasarkan daya kerjanya digolongkan dalam bakteriostatik dan bakterisida. Bakteriostatik adalah antibiotik yang tidak bisa memusnahkan kuman. Antibiotik bakteriostatik ini hanya dapat menghambat atau mencegah pertumbuhan kuman, sehingga pembasmian kuman hanya tergantung pada daya tahan tubuh. Contohnya yaitu tetrasiklin, chloramamphenical, erythromycin, dan yang lainnya. Yang kedua ada bakterisida. Bakterisida adalah antibiotik yang bekerja secara aktif untuk membasmi kuman seperti penisilin, aminoglikosida, rifampicin, dan yang lainnya. Berdasarkan spektrum antibiotik, spektrum dibagi menjadi dua, yaitu spektrum sempit dan spektrum luas. Apa spektrum sempit? Spektrum sempit adalah antibiotik spektrum sempit yang bekerja terhadap beberapa jenis bakteri saja. Bakteri gram positif adalah erythromycin, clindamycin, kanamycin, dan yang lainnya. Bakteri gram negatifnya yaitu benzylpenicillin, streptomycin, dan gentamicin. Nah, spektrum luas yaitu spektrum yang bekerja terhadap lebih banyak bakteri, baik gram negatif maupun gram positif, serta jamur. Bakteri gram positifnya yaitu sulfanomid, ampicillin, cephalosporin, chloramamphenical, dan yang lainnya. Dan bakteri gram negatifnya yaitu sulfanomid dan ampicillin, serta cephalosporin atau yang lainnya. Berdasarkan struktur kimia, terbagi menjadi beberapa golongan. Salah satunya adalah aminoglikosida. Aminoglikosida dihasilkan oleh jenis-jenis fungi Streptomyces dan Micromonospora. Semua senyawa dan turunan semisintetisnya mengandung 2 atau 3 gula amino di dalam molekulnya yang saling terikat secara glukosidis. Spektrum kerjanya luas dan meliputi terutama banyak basilin gram negatif. Contoh obatnya yaitu amikasin, dibekasin, gentamicin, kanamicin, neomycin, dan yang lainnya. Yang kedua ada beta-lactam. Antibiotik beta-lactam terdiri dari berbagai golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-lactam. Obat-obat antibiotik beta-lactam umumnya bersifat bakterisid dan sebagian besar efektif terhadap organisme gram positif dan negatif. Antibiotik beta-lactam mengganggu sintetis dinding sel bakteri dengan menghambat langkah terakhir dalam sintetis peptidoglikan, yaitu heteropolymer, yang memberikan stabilitas mekanik pada dinding sel bakteri. Contohnya itu golongan carbapenem, golongan cephalosporin, cefazolin, cefuroxim, cefadroxil, golongan beta-lactam monosiklik, dan golongan penisilin. Yang ketiga ada tetrasiklin. Tetrasiklin bersifat bakteriostatis. Hanya melalui injeksi intravena dapat dicapai kadar plasma yang bakterisid lemah. Mekanisme kerjanya mengganggu sintesa protein bakteri. Spektrum luas dan meliputi banyak cuci gram positif dan gram negatif, serta kebanyakan basilin serta mikroorganisme lain seperti Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia, dan beberapa spesies mikrobakteria. Contoh dari obat tetrasiklin yaitu tetrasiklin, doxycycline, oxytetracycline, minocycline, dan chlortetracycline. Yang keempat ada makrolida. Makrolida bekerja bakteriostatis terhadap
bakteri gram positif dan spektrum kerjanya mirip penisilin. Mekanisme kerjanya melalui pengikatan reversibel pada ribosom kuman sehingga sintesa proteinnya dirintangi. Bila digunakan terlalu lama atau sering dapat menyebabkan resistensi. Contoh obatnya eritromisin, azitromisin, dan claritromisin. Yang kelima ada linkomisin. Linkomisin dihasilkan oleh Streptomyces lincolnensis. Khasiatnya bakteriostatis dengan spektrum kerja lebih sempit daripada makrolida, terutama terhadap kuman gram positif dan anaerob. Contoh obatnya yaitu linkomisin. Yang keenam ada chloramfenicol. Chloramfenicol mempunyai spektrum luas, berkhasiat bakteriostatis terhadap hampir semua kuman gram positif dan sejumlah kuman gram negatif. Mekanisme kerjanya berdasarkan peringatan sintesa poplipeptida kuman. Contohnya yaitu chloramfenicol. Dan golongan lain adalah glikopeptida, polipeptida, polimixin, kinolon, streptogramin, oxazolidinone, sulfonomida, dan antibiotik lain yang penting. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya terbagi menjadi 5, yaitu menghambat sintetis dinding sel, kedua mengganggu permeabilitas membran sel, yang ketiga menghambat sintetis protein sel, yang keempat menghambat sintetis asam nukleat sel, dan yang kelima mengganggu sintetis DNA. Nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya. Nah, berdasarkan daya hambatnya terbagi menjadi 3, yaitu time dependent killing, yaitu antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya dipertahankan cukup lama di atas kadar hambat minimal kuman. Contoh obatnya yaitu penisilin, cefalosporin, linezolid, dan eritromisin. Yang kedua, concentration dependent killing. Antibiotik akan menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya relatif tinggi atau dalam dosis besar, tapi tidak perlu mempertahankan kadar tinggi ini dalam waktu lama. Contoh obatnya aminoglikosida, fluoroquinolon, dan ketolid. Yang ketiga yaitu time dependent killing. Antibiotik yang menghasilkan daya bunuh maksimal jika kadarnya dipertahankan cukup lama di atas kadar hambat mineral kuman. Contohnya itu penisilin, cefalosporin, linezolid, dan eritromisin. Mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yang menghambat sintetis dinding sel mikroba, memiliki efek bakterisidal dengan cara memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintetis dinding. Contohnya yaitu penisilin, cefalosporin, cefamisin, dan yang lainnya. Yang kedua yang menghambat sintetis protein sel mikroba, memiliki efek bakteriostatik dan bakterisidal dengan cara menghilangkan permeabilitas membran dan oleh kerja hilangnya substansi seluler menyebabkan sel menjadi lisis. Contohnya yaitu streptomisin, neomisin, kanamisin, dan yang lainnya. Yang ketiga yang menghambat sintetis atau merusak asam nukleat sel mikroba, memiliki efek bakteriostatik dan bakterisidal dengan cara mengganggu sintetis protein tanpa mengganggu sel normal dan menghambat tahap-tahap sintetis protein. Contoh obatnya yaitu rifampicin, actinomycin, quinolone. Yang keempat yang merusak sintetis membran sel mikroba, memiliki efek bakteriostatik dan bakterisidal dengan cara membuat bakteri tidak dapat mengabsorpsi asam folat. Contoh obatnya yaitu polimixin B, colistin, amfetrisin, dan nistazin. Yang kelima yang mengganggu metabolisme sel mikroba, memiliki efek bakteriostatik dan bakterisidal dengan cara menghambat asam deoksiribonukleik DNA girase sehingga menghambat sintetis DNA. DNA girase adalah enzim yang terdapat pada bakteri yang menyebabkan terbukanya dan terbentuknya superhelix pada DNA sehingga menghambat replikasi DNA. Selain itu juga bekerja dengan cara menghambat RNA polimerase dan menghambat topoisomerase. Contoh obatnya rifampicin, metronidazole, dan golongan quinolone.
Contoh obat antibiotik ada amoxicillin, ciprofloxacin, cefadroxil, tetracycline, dan erythromycin. Nah, aplikasi dalam pengobatannya. Aplikasi amoxicillin per oral. Infeksi bakteri yang rentan diberikan dosis 250-500 mg tiap 8 jam atau 500-875 mg tiap 12 jam. Gonorid tanpa komplikasi diberikan dosis 3 gram sebagai dosis tunggal dengan propnesid. Abses gigi diberikan dosis 3 gram, ulangi pemberian 1 kali setelah 8 jam. Infeksi saluran kemih akut tanpa komplikasi diberi dosis 3 gram, ulangi pemberian 1 kali setelah 10-12 jam. Pencegahan endokriditis diberi dosis 2 gram, sebagian dosis tunggal diberi 1 jam sebelum prosedur pembedahan. Yang kedua ada amoxicillin injeksi, bisa dilihat. Yang ketiga cefadroxil termasuk golongan obat keras, maka penggunaan obat ini harus dengan anjuran dan resep dokter. Dosisnya 200-400 gram per hari, diberikan sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi selama 7 hari. Anak usia di atas 8 bulan dan anak usia di atas 10 tahun dengan berat di atas 50 kg sama dengan dosis dewasa. Yang keempat ada erythromycin yang bisa dilihat dan dosis-dosisnya. Ada ciprofloxacin injeksi, dan tetracycline. Nah, sekarang kita kembali ke obat emesis. Penyebab emesis yaitu efek samping obat atau kemoterapi, gangguan sistemik atau infeksi, kehamilan, gangguan vestibular, infeksi atau peningkatan tekanan pada SSP, peritonitis, gangguan hepatobiliar, radiasi atau kemoterapi, obstruksi gastrointestinal, peningkatan hormon chorionic gonadotropin, peningkatan hormon progesteron, kekurangan vitamin B6, meningkatnya sensitivitas, mekanisme terjadinya mual dan muntah. Mekanisme patofisiologi terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama nausea, berupa kebutuhan untuk segera muntah, suatu perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik disertai penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, meningkatnya aliran darah dan mukosa intestinal, hipersalivasi, keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernafasan. Yang kedua ada retching, gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung disorong ke esofagus oleh tekanan intranormal dan esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Yang ketiga ada vomit, pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GI, kombinasi gerakan sistem saraf otonom atau simpati dan parasimpati, masukan aferen pada pusat muntah. Ada chemoreceptor trigger zone, berada di bagian luar sawar darah otak, dirangsang oleh stimulus emetogenik di darah atau cairan cerebrospinal. Yang kedua sistem vestibular, penting dalam motion sickness melalui syaraf kranial. Yang tiga ada syaraf aferen vagal dan spinal dari GIT, iritasi dari mukosa gastrointestinal oleh kemoterapi, terapi radiasi disertai atau infeksi gastroenteritis akut. Yang keempat ada SSP, berperan dalam muntah melalui gangguan psikiatri, stres, dan antisipasi muntah sebelum kemoterapi kanker. Golongan obat emesis ada antagonis serotonin 5-HT, corticosteroids, antagonis reseptor neurokinik, phenothiazines dan butyrophenones, substitut benzamides, HI antihistamines, anticholinergic drugs, benzodiazepine, cannabinoids. Mekanisme kerja dan aplikasi dalam pengobatan.
Domperidone bekerja dengan mempercepat gerakan seluruh pencernaan sehingga makanan dalam lambung lebih cepat menuju usus. Akibatnya rasa mual dapat berkurang. Selain mual dan muntah, domperidone dapat digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan saluran cerna seperti gastroparesis. Aplikasi dalam pengobatan yang dewasa itu 10 mg 3 kali sehari, anak-anak di bawah 12 tahun atau kurang dari 35 kg 250 mg 3 kali sehari, dosis maksimal 350 mg per kilo berat badan sehari. Yang kedua, metoclopramid HCl. Metoclopramid bekerja dengan cara mempercepat pengosongan lambung sehingga mengurangi rasa mual dan mencegah muntah. Aplikasi dalam pengobatannya itu obat minum, tablet, kaplet, atau sirup, dewasa lebih 10 mg 3 kali sehari, dosis maksimal 30 mg per hari, durasi pengobatan maksimal 5 hari. Anak-anak 0,1 sampai 0,15 mg per kilogram berat badan, 3 kali sehari, durasi pengobatan maksimal 5 hari. Promethazine. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin sehingga bisa meredakan gejala akibat reaksi alergi. Selain itu, promethazine juga menghambat kerja asetilkolin. Aplikasi dalam pengobatannya sirup dan tablet, yaitu dewasa 12,5 sampai 25 mg 4 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Anak-anak usia 5 sampai 10 tahun 12,5 sampai 37,5 mg per hari. Yang keempat ada Pratizian Theoclat Pyridixin HCl. Pratizian Theoclat merupakan senyawa obat yang bekerja secara sentral menghambat refleks muntah pada chemoreceptor trigger zona pada sistem saraf pusat. Karena itulah obat ini dapat membantu mengurangi rasa mual dan keinginan untuk muntah. Yang kelima ada ondansetron. Ondansetron bekerja dengan menghambat ikatan serotonin pada reseptor 5-HT3 sehingga membuat penggunaannya tidak mual dan berhenti muntah. Ondansetron tersedia dalam bentuk tablet 4 mg dan 8 mg, tablet salut selaput, sirup, supositoria, serta suntik. Aplikasi dalam pengobatannya yaitu mual dan muntah pasca operasi, dewasa 4 mg melalui intravena atau melalui pembuluh darah lambat atau injeksi intramuskular atau melalui otot, diberikan sebagai dosis tunggal pada induksi anestesi. Anak usia di atas 1 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kg 0,1 mg per kg berat badan melalui injeksi intravena atau melalui pembuluh darah lambat saat induksi anestesi. Anak usia di atas 1 bulan dengan berat badan lebih dari 4 kg 4 mg melalui injeksi intravena melalui pembuluh darah lambat sebagai dosis tunggal pada induksi anestesi, maksimal dosis 4 mg per dosis. Contoh obat emesis yaitu domperidone, metoclopramide HCl, promethazine, pratiazine theoclat pyridixin HCl, dan ondansetron. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih.